Ya, oke. Baik. Selamat selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan mengenai kegagalan elektrik pada isolasi gas untuk memenuhi kewajiban pada mata kuliah teknik tegangan tinggi yang diampu oleh dosen kami yaitu Bu Tias Kartikasari STMT. Hmm. Lalu ada anggota kelompok dari kelompok satu yaitu yang pertama ada Bang Alfi Putralika dengan NIM 062 019 015. Lalu ada Bang Baskara Kencana dengan NIM eh, 062 020 Lalu ada Naban Radian Azhar dengan NIM 062 021 008. Lalu Raihan Arsenal Solginting 062 021 009. Dan terakhir ada saya sendiri yaitu Christian Ciputra dengan NIM 062 021 014. Oke, lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kegagalan isolasi, yaitu ada pendahuluan, teori dasar, ada teori kegagalan isolasi, mekanisme kegagalan isolasi, lalu jenis-jenis ionisasi dan kesimpulan. Baik, yang pertama, kegagalan isolasi itu adalah suatu masalah yang sering terjadi dalam penyaluran energi listrik dan diperlukan untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan agar tidak terjadi lompatan listrik atau spark. Adapun teori dasarnya yaitu yang pertama itu seperti yang kita ketahui bahwa gas, udara atau gas adalah suatu dielektrik yang paling mudah ditemukan, yang mana banyak digunakan sebagai bahan untuk mengisolasi peralatan listrik tegangan tinggi. Lalu adapun gas-gas yang biasa digunakan untuk mengisolasi adalah nitrogen atau N2, karbon dioksida atau CO2, freon atau CCI2F2, dan sulfur heksafluorida atau SF6. Nah, selanjutnya isolasi itu sendiri seperti yang tadi dijelaskan bahwa isolasi merupakan berfungsi untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi percikan listrik atau flashover maupun spark over yang dapat menimbulkan bunga api. Lalu pada isolasi gas ini biasa digunakan gas SF6 yang paling efektif digunakan pada isolasi gas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut adalah kegagalan isolasi. Jadi kegagalan isolasi itu adalah berasal dari udara ideal, adalah gas yang hanya terdiri dari molekul-molekul netral sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Tetapi dalam kenyataannya, udara yang sesungguhnya tidak hanya terdiri dari molekul-molekul netral saja, akan tetapi ada sebagian kecil dari udara netral tersebut yang berupa ion-ion dan elektron-elektron negatif yang bebas, yang akan mengakibatkan udara dan gas mengalirkan arus walaupun terbatas. Bisa di next, please. Lalu berikutnya adalah penyebab kegagalan isolasi. Kegagalan listrik yang terjadi di udara ataupun gas pertama-tama tergantung dari jumlah elektron bebas yang ada di udara ataupun di gas tersebut. Proses dasar pelepasan dalam gas yang bertanggung jawab dalam terjadinya kegagalan isolasi adalah ionisasi karena benturan elektron, ionisasi karena cahaya atau fotointersasi, radiasi UV, radiasi kosmik, medan listrik, korona, ionisasi karena panas, proses ionisasi kedua, dan proses penggabungan ataupun rekombinasi. Berikut adalah mekanismenya. Baik dari mekanisme spark itu, mekanisme spark adalah kegagalan gas yang bisa disebut percikan ataupun spark. Percikan ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak menentu. Sifat mendasar dari kegagalan percikan adalah bahwa tegangan pada setelah jatuh menurun karena proses yang menghasilkan hantaran conductivity tinggi antara anoda dan katoda. Ada pula jenis kegagalan isolasi di mana pada saat ini dikenal dengan dua mekanisme kegagalan pada isolasi gas, yaitu teori mekanisme Townsend, teori mekanisme streamer atau kanal.
Bermacam-macam kondisi fisik seperti gas, tekanan, temperatur, sifat dasar elektroda, permukaan alami elektroda, dan tersedianya partikel-partikel penghantar dianggap sebagai dasar yang menentukan dalam terjadi proses suatu ionisasi. Yang pertama adalah mekanisme Townsend. Mekanisme Townsend sendiri adalah salah satu mekanisme tembus listrik pada udara yang terjadi pada jarak sela elektroda yang kecil, kira-kira kurang lebih tekanan di bawah 10 bar milimeter. Mekanisme ini terjadi ketika elektron mula dihasilkan oleh ionisasi eksternal, kemudian mengionisasi molekul-molekul gas sehingga menghasilkan elektron alvalans, atau bisa disebut kumpulan elektron dan ion positif. Lalu kemudian elektron avalanche akan terbentuk dari katoda dan anoda sehingga menyebabkan tegangan tembus. Pada jarak sela yang lebih besar, mekanisme Townsend tidak bisa dijelaskan secara jelas bahwa proses tembus gas terjadi sangat cepat, sehingga diperlukan mekanisme puluhan yang lain yang mendukung terjadinya tegangan tembus, yaitu mekanisme streamer ataupun kanal, yang berikutnya akan dijelaskan. Berikut adalah mekanisme streamer, di mana mekanisme streamer pada isolasi gas terjadi ketika ionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer. Lalu proses dalam kegagalan isolasi gas adalah ionisasi benturan dari elektron. Ciri utama kegagalan streamer adalah postulasi sejumlah besar fotoionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer. Dalam beberapa kasus, mekanisme kegagalan streamer dapat berkontribusi pada kegagalan tegangan tembus pada gas, sehingga pada peralatan tegangan tinggi. Seperti pada peralatan tegangan tinggi. Bisa dilanjut? Baik, mungkin untuk isolasi vakum dan berikutnya akan dijelaskan oleh Naban. Oke, di sini ada isolasi vakum yang dimana keadaan vakumnya itu adalah keadaan yang terjadi di mana tekanannya itu terjadi jauh di bawah tekanan atmosfer pada proses kegagalan dalam vakum yang bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mekanisme pertukaran partikel yang dengan bahasa lainnya adalah particle exchange mechanism. Yang kedua, ada mekanisme pemanasan anoda yang bahasa lainnya adalah anode heating mechanism. Yang ketiga ada teori Coulomb. Lanjut tolong. Lalu ada juga jenis ionisasi. Nah, ionisasi ini ada yang pertama karena bentukan elektron, yang dimana pada proses ionisasi ini, elektron yang bebas bertumbukan dengan molekul gas yang netral, mengakibatkan kenaikan pada elektron baru dan juga ke ion positif. Proses dari pelepasan elektron ini dari molekul gas yang bersamaan dengan juga dihasilkannya ion positif yang merupakan bentuk dari ionisasi. Nah, ada lagi yang kedua, itu ionisasi karena fotoionisasi. Nah, fenomena penggabungan oleh karena radiasi atau fotoionisasi melibatkan interaksi antara zat yang terradiasi. Proses radiasi yang dapat diserap oleh atom ataupun molekul adalah satu, eksistensi atom yang menuju ke tingkatan energi yang jauh lebih besar. Yang kedua adalah penyerapan yang berlanjut oleh eksitasi langsung pada atom atau disosiasi, yaitu pemisahan diri yang pada molekul diatomik ataupun di ionisasi secara langsung. Lalu yang ketiga, ada ionisasi karena panas ataupun termal. Nah, pada umumnya istilah ionisasi termal mencakup hal-hal sebagai berikut. Ionisasi yang pertama ada ionisasi terjadi karena benturan antara molekul-molekul atau atom gas yang bergerak dengan kecepatan tinggi akibat suhu yang tinggi. Dan yang kedua adalah ionisasi karena radiasi panas. Dan akan dilanjutkan oleh Bang Alfi. Proses ionisasi kedua. Proses ionisasi kedua dapat dijelaskan sebagai berikut. Emisi atau pemancaran elektron karena dampak ion positif, emisi elektron karena foton, emisi elektron karena atom netral dan metastabil. Next. Proses penggabungan elektron, tumbukan di mana elektron-elektron dapat bergabung ke dalam atom atau molekul dan terbentuknya ion negatif disebut dengan penggabungan elektron. Proses penggabungan memainkan peranan sangat penting dalam pergerakan elektron-elektron bebas pada ionisasi gas ketika gangguan pada busur dan terjadi
dalam pengisolasian gas di switchgear. Next. Untuk kesimpulannya bisa dilanjut, Bagas. Oke, terima kasih Bang. Jadi kesimpulannya yang pertama ini ada pada gas dieelektrik. Jadi gas dieelektrik yang bagus itu buat tegangan tinggi mempunyai karakteristik seperti ini. Yang pertama ada kekuatan elektrik yang tinggi, yang kedua kekuatan termal yang memadai, yang ketiga tidak mudah terbakar, yang keempat temperatur kondensasi yang rendah, yang kelima mempunyai sifat transfer yang panas yang bagus, dan harganya relatif murah. Nah, sulfur heksafluorida atau SF6 adalah salah satu gas yang dapat memenuhi kualifikasi di atas dan telah digunakan secara luas sebagai bahan isolator. Jadi di sini kesimpulannya, udara dan gas dalam suatu dieelektrik yang paling mudah ditemukan, yang mana banyak digunakan sebagai bahan untuk mengisolasi peralatan listrik tegangan tinggi sehingga tidak terjadi percikan listrik. Lalu mekanisme gagalan elektrik itu ada 3 seperti yang dijelaskan. Yang pertama ada teori Townsend, teori streamer, dan isolasi vakum. Lalu poin yang ketiga, penyebab kegagalan isolasi gas itu proses ionisasi karena itu diperlukan gas dieelektrik yang bagus untuk tegangan tinggi seperti SF6 atau sulfur heksafluorida. Selanjutnya di sini ada referensi yang kami gunakan untuk PPT kami. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di presentasi berikutnya.